Percaya nggak percaya, ada sebuah model bisnis yang bisa jalan tanpa mengeluarkan uang sepersen pun. Bukan trik marketing, bukan cerita motivasi kosong, tapi ini model bisnis yang bertumpu pada kepercayaan yang disebut trust-based economy. Menariknya, konsep ini juga makin banyak dijalankan oleh Gen Z. Bukan hanya bikin untung, tapi juga nilai transparansi dan hubungan manusia di balik bisnis. Mereka tuh lebih peduli soal siapa yang bikin dan apa niatnya dibanding diskonnya berapa. Jadi, yuk kita lihat gimana sebenarnya trust-based economy itu bekerja. Dan kenapa model bisnis seperti ini layak banget buat dilirik di zaman sekarang. Menurut Edelman Trust Barometer, Indonesia termasuk negara yang dengan tingkat kepercayaan tertinggi terhadap pelaku bisnis, mencapai 74-76%. Artinya, konsumen pada hari ini nggak cuma buat beli produk, mereka beli kepercayaan, cerita, dan nilai-nilai di balik produk itu. Mereka bukan sekedar pembeli yang kritis, tapi juga peduli akan nilai produk itu. Mereka lebih peduli pada brand yang punya prinsip, integritas, dan dampak positif dibanding sekedar harga murah atau diskon besar-besaran. Karena itulah, konsep ekonomi berbasis trust makin punya tempat di hati dan praktik bisnis anak muda zaman sekarang. Jadi, dari data yang kita punya, udah jelas banget ya kalau cara konsumen belanja itu udah berbeda. Mereka kini nggak cuma sekedar beli barang, tapi yang dicari itu kepercayaan dan nilai-nilai yang diusung oleh sebuah brand. Konsumen zaman sekarang, terutama Gen Z dan milenial di Indonesia, rela bayar lebih mahal buat brand yang mereka percaya, punya integritas dan prinsip. Makanya, nggak heran kalau konsep ekonomi berbasis kepercayaan atau trust-based economy ini lagi sangat booming dan jadi tren utama di dunia bisnis. Nah, biar nggak cuma teori doang, kalian penasaran kan gimana sih contoh nyatanya di lapangan? Ada beberapa contoh nyata di sekitar kita yang menunjukin kalau bisnis bisa tetap hidup bahkan berkembang hanya karena orang-orang mau saling percaya. Oke, di sini ada contoh nyata yang pertama yaitu time bank, tukar waktu bukan uang. Sistem tukar jasa berbasis waktu semakin populer. Misalnya, kamu bantu seseorang selama 1 jam, kamu bisa menukar waktu itu untuk meminta bantuan dari orang lain tanpa uang. Di Taiwan, ada yang namanya Spring Wind Foundation, menggunakan time bank untuk memberdayakan lansia dan membangun koneksi sosial. Selanjutnya, ada 2 tempat yang bertepatan di Jogja dan memiliki satu prinsip yang sama. Yang pertama, ada Mari Ngopi, kafe dengan konsep bayar siklas yang tak ada harga pasti. Tapi justru pelanggan rela bayar lebih karena merasa dihargai, mereka membalas dengan keikhlasan. Dan yang kedua, sekolah anak alam, sekolah tanpa biaya tetap. Orang tua cukup berdonasi sesuai kemampuan. Hebatnya, banyak justru memberi lebih, seperti tenaga, waktu, bahkan dukungan operasional. Mereka membangun sistem yang berbasis kepercayaan dan gotong royong, bukan angka di rekening. Menariknya, justru karena kepercayaan itu banyak orang tua yang berinisiatif mendukung lebih, bahkan ikut membantu operasional sekolah. Trust-based economy bukan cuma tren kekinian aja sobis. Ini adalah cermin dari cara pikir generasi baru yang nggak hanya mikir how to make money, tapi juga how to build meaning. Buat kamu yang masih ngerasa belum bisa mulai usaha karena merasa nggak punya modal, mungkin yang kamu butuhin bukan uang, tapi rasa percaya dari orang lain. Percaya atau enggak, kepercayaan itu bisa jadi modal yang paling berharga dalam membangun bisnis. Nah, itu dia untuk episode kali ini. Sampai bertemu lagi episode selanjutnya.